Halo semuanya, balik lagi bersama saya dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pemecahan masalah dalam matematika di sekolah dasar. Nah, jadi di sini ada 3 strategi dalam pemecahan permasalahan matematika di sekolah. Baik, jadi di sini ada beberapa strategi yang digunakan dalam pemecahan masalah matematika di tingkat sekolah dasar. Di sini saya mengambil 3 strategi, yaitu yang pertama ada strategi guess and test atau strategi tebak uji. Yang kedua ada strategi draw a picture, yaitu strategi membuat gambar. Dan yang ketiga yaitu strategi use a variable, yang dimana strategi ini adalah digunakan untuk variabel-variabel tertentu. Oke, baik. Jadi di sini ada strategi guess and test, ada strategi draw a picture, dan strategi use a variable. Nah, yang pertama kita akan masuk ke strategi guess and test. Ya, strategi guess and test. Jadi strategi guess and test itu adalah tebak uji. Nah, di sini guess and test adalah metode pemecahan masalah yang melibatkan langkah-langkah membuat tebakan atau hipotesis tentang solusi suatu masalah, kemudian menguji tebakan tersebut untuk menentukan apakah tebakan itu benar atau tidak. Jadi, strategi ini sering digunakan dalam situasi yang dimana solusi tidak layak terlihat atau ketika ada banyak kemungkinan yang harus dipertimbangkan. Seperti pada contoh soal berikut. Di sini masalahnya yaitu kita harus bisa menempatkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada lingkaran-lingkaran seperti pada gambar di samping. Pada lingkaran seperti pada gambar ini ya. Iya, seperti pada gambar ini. Nah, tempatkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada lingkaran-lingkaran seperti pada gambar di samping, sehingga jumlah ketiganya angka pada setiap sisi segitiga adalah 12. Jadi kita harus menempatkan angka pada seperti gambar di samping ini, sehingga kita harus menemukan angka yang pada setiap sisi segitiganya itu adalah 12. Nah, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan 3 cara untuk mengilustrasikan 3 pendekatan yang berbeda untuk strategi tebak dan uji. Guess and test itu kata lainnya tebak dan uji. Nah, seperti namanya, untuk menggunakan strategi tebak uji, kita harus menebak sebuah solusi dan menguji apakah tebakan tersebut benar atau tidak. Dan jika salah, kita dapat mengulang kembali dengan memperbaiki tebakan angka dan mengujinya lagi. Proses ini diulangi sampai pada kita mendapatkan solusi yang tepat. Yang pertama yaitu pahami masalahnya. Jadi, setiap angka harus digunakan tepat 1 kali ketika menyusun angka-angka dalam segitiga. Nah, jumlah ketiga angka di setiap sisi harus yang bernilai 12. Langkah yang kedua yaitu menyusun rencana. Nah, kita akan memulai dengan sobek 6 lembar kertas dan tandai angka 1 sampai 6 pada kertas tersebut. Lalu cobalah berbagi kombinasi sampai ada yang berhasil.
Langkah yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Nah, setelah kita menyusun rencana, kita melaksanakan rencana yaitu dengan cara susun potongan-potongan kertas dalam bentuk segitiga sama sisi dan periksa jumlahnya. Terus susun ulang hingga 3 dimensi. Jumlah 12 ditemukan. Oke, jadi di sini pendekatan yang kedua yaitu tebak dan uji sistematis. Oh ya, tadi mohon maaf, tadi tebakan yang pertama yaitu tebak dan tes acak. Yang kedua yaitu tebak dan uji sistematis. Nah, di sini langkah berikutnya yaitu rancanglah sebuah rencana. Nah, daripada memindahkan angka secara acak, maka kita akan memulai dengan menempatkan angka yang terkecil yaitu 1, 2, dan 3 di sudut-sudut. Sebab jika kita berhasil, maka coba tingkatkan angka menjadi 1, 2, 4 dan sekitarnya. Oke, jadi di sini langkah pertama dalam pendekatan yang kedua, langkah kedua dalam pendekatan yang kedua yaitu rancanglah sebuah rencana. Nah, daripada memindahkan angka secara acak, maka kita akan mulai dengan menempatkan angka yang terkecil yaitu 1, 2, 3 di sudut-sudut. Dan jika kita berhasil, maka tingkatkan angka yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Langkah yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Nah, dengan 1, 2, 3 di sudut-sudut, jumlah sisi terlalu kecil. Demikian pula dengan 1, 2, 4. Atau kita coba 1, 2, 5 dan 1, 2, 6. Maka hasil penjumlahannya masih terlalu kecil. Selanjutnya yaitu coba 2, 3, 4, lalu 2, 3, 5 dan seterusnya hingga solusi bisa ditemukan. Dan bisa juga dimulai dengan angka 4,5,6 di sudut-sudutnya, lalu coba 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, pada langkah keempat yaitu lihat kembali. Jadi pada bagian ini kita harus perhatikan bagaimana kita telah menyelesaikan masalah dengan 3 cara yang berbeda menggunakan tebak tes. Nah, tebak uji acak sering digunakan untuk memulai, tetapi mudah untuk kehilangan jejak dari berbagai uji coba. Nah, tebak dan uji sistematis lebih baik karena kita dapat mengembangkan skema untuk memastikan bahwa kita telah menguji semua kemungkinan. Jadi secara umum tebak dan uji inferensi dan tes lebih unggul dari kedua metode sebelumnya karena biasanya menghemat waktu dan memberikan lebih banyak informasi mengenai solusi yang muncul. Oke, baik, jadi kita akan masuk pada strategi yang kedua yaitu draw a picture. Jadi strategi draw a picture ini adalah strategi atau membuat gambar. Strategi kata lainnya strategi membuat gambar. Nah, strategi membuat gambar atau draw up a picture ini adalah pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian masalah matematika dengan cara menggambarkan atau membuat visualisasi dari situasi yang berkaitan.
Nah, strategi ini sangat efektif karena membantu menggambarkan hubungan antara elemen dan masalah sehingga lebih mudah untuk dipahami. Nah, di sini contohnya yaitu seringkali masalah terlibatan satu sama lain. Jadi di sini contohnya yaitu seringkali masalah melibatkan situasi fisik. Nah, dalam situasi seperti ini, gambar dapat membantu kita lebih memahami masalah sehingga kita dapat merumuskan rencana untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika kita melanjutkan untuk menyelesaikan masalah pizza seperti pada gambar berikut, lihat apakah kita dapat memvisualisasikan solusi tanpa melihat gambar apapun terlebih dahulu. Kemudian kerjakan soal solusi yang diberikan dengan menggunakan gambar untuk melihat seberapa besar manfaatnya. Nah, di sini masalahnya yaitu dapatkah Anda memotong pizza menjadi 11 bagian dengan 4 potongan lurus. Nah, di sini dia meminta untuk kita memotong pizza menjadi 11 bagian, tetapi awalnya kita harus memotong lurus menjadi 4 bagian dulu. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pahami masalahnya. Nah, kita harus tahu apakah potongan-potongan tersebut harus memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Itu ya perlu untuk dipertanyakan. Yang kedua yaitu menyusun rencana. Nah, awal yang jelas adalah menggambar sebuah gambar yang menunjukkan bagaimana pizza biasanya dipotong dan menghitung potongannya. Jika kita tidak mendapat 11 bagian, maka kita harus mencoba dengan cara lain seperti pada gambar di bawah ini. Ya, jadi ini dia melakukan uji coba dengan beberapa cara yang ada. Nah, tapi sayangnya kita hanya akan mendapatkan 8 potongan dengan cara ini. Terus langkah yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Ya, melaksanakan rencana seperti pada gambar figuran 1.9. Terus yang berikut yaitu langkah keempat yaitu lihat kembali. Nah, di sini kita dapat melihat kembali apakah kita khawatir tentang memotong pizza yang sama ketika kita memulai, yaitu memang normal. Jadi dalam konteks memotong pizza, fokusnya biasanya adalah mencoba memotong potongan yang sama daripada jumlah potongannya. Jadi seandainya pemotongan melingkar diperbolehkan, apakah penting? Apakah pizzanya berbentuk lingkaran atau persegi? Dan berapa banyak potongan yang biasanya dapat dengan 5 potong lurus? Nah, ini ada beberapa petunjuk yaitu strategi. Yang pertama kita dapat gambar sebuah gambar mungkin cocok yang digunakan ketika ada siswa yang fisik yang terlihat. Terus juga ada situasi fisik yang dilihat. Terus ada juga angka atau pengukuran geometris terlibat. Ada juga ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut, dan juga representasi visual dari masalah tersebut diumumkan.
Nah, di sini kita dapat tinjau kembali 3 masalah sebelumnya untuk melihat bagaimana petunjuk-petunjuk ini dapat membantu kita memilih strategi Grow a Pitch Tour untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Oke, next strategi yang berikut yaitu strategi ketiga, use a variable. Jadi strategi use a variable atau menggunakan variabel dalam pemecahan masalah matematika melibatkan pengenalan simbol. Nah, biasanya simbol-simbol tersebut berupa huruf seperti X, Y, dan Z. Nah, untuk merepresentasikan nilai yang tidak diketahui, strategi ini sangat berguna karena mempermudah dalam mengorganisasi dan menyelesaikan masalah dengan lebih sistematis, terutama untuk soal-soal yang memiliki elemen yang belum diketahui. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu temukan jumlah 10, 100, dan 500 angka pertama. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memahami terlebih dahulu masalah tersebut. Nah, kita harus memahami masalah. Karena bilangan cacah adalah angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, jumlah dari 10 angka pertama yang dihitung adalah 1, 2, 3, dan seterusnya serta 8, 9, dan 10. Nah, demikian pula jumlah dari 100 angka hitungan pertama adalah 1, 2, 3, 9, 9, dan 100. Dan jumlah dari 500 bilangan cacah pertama adalah 1, 2, 3, 498, 499, dan 500. Di sini langkah kedua yaitu menyusun rencana. Nah, daripada menyelesaikan 3 masalah yang berbeda, strategi gunakan variabel dapat digunakan untuk menemukan metode umum untuk menghitung jumlah dalam kegiatan situasi tersebut. Nah, dengan demikian jumlah dari n bilangan cacah pertama akan dinyatakan sebagai 1, 2, 3 sampai N2, N1. Nah, jumlah angka ini dapat ditemukan dengan memperhatikan bahwa angka pertama 1 yang ditambahkan pada angka terakhir N adalah N1 yang sama dengan N1 kali 2 dan N2 kali 3. Nah, penjumlahan semua pasangan angka tersebut dapat dilakukan dengan menjumlahkan semua angka 2 kaki. Jadi di sini langkah ketiga yaitu melaksanakan rencana seperti pada gambar berikut. Melaksanakan rencana, teman-teman bisa baca di sini. Ya, seperti ini. Nah, karena setiap angka ditambah 2 kali, maka jumlah yang diinginkan diperoleh dengan membagi N kali N1 dengan 2 yang menghasilkan seperti pada gambar berikut juga, gambar kedua ini. Nah, karena angka 10, 100, dan 500 sekarang dapat menggantikan variabel untuk menemukan solusi yang kita inginkan. Nah, ini ada beberapa solusi yang kita inginkan, yaitu yang pertama 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah 8 tambah 9 tambah 10. Nah, di sini kita dapat menghitung dengan 10 kali 10 tambah 1 terus dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 55. Yang berikut juga misalkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah 98, 99, dan tambah 100, maka hasilnya adalah 100 bagi 101 kali 101 per 2, hasilnya adalah 550. Dan yang ketiga juga hampir sama, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 498, 499, dan juga 500. Jadi 500 dikalikan dengan 501 bagi 2, maka hasilnya adalah 125,250. Nah, di sini langkah yang berikut yaitu lihat kembali. Nah, pada tahap melihat kembali,
Menggunakan strategi use a variable, kita memvalidasi solusi dengan menggantikan nilai n, jumlah angka yang digunakan ke dalam merumus, dan memastikan hasil sesuai. Nah, misalkan untuk n sama dengan 10, maka kita harus substitusi ke dalam merumus menghasilkan 10 sama dengan 55 yang dapat diverifikasi dengan jumlah bilangan hingga 10 secara manual. Nah, langkah ini memastikan bahwa persamaan Sn sama dengan n kali n tambah 1 per 2 dan penggunaan variabel n telah diterapkan secara akurat. Jadi evaluasi ini penting untuk meyakinkan bahwa solusi matematika benar-benar relevan. Oke, baik, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.